Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang hari ini Kamis 11 Februari 2024, Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan perdata pada tingkat pertama dengan nomor register 275-PDTG-2024-PN Tanjung Karang dengan ringkasan kasus sebagai berikut. Klaim kepemilikan tanah seluas 1000 meter persegi yang terletak di Kota Bandar Lampung. Penggugat Alda Septia Saputri menyatakan sebagai pemilik sah atas tanah tersebut berdasarkan sertifikat hak milik nomor 001 yang diterbitkan oleh BPN Kota Bandar Lampung pada tahun 2023. Setelah sebelumnya membeli objek tanah tersebut dari seorang yang bernama Hani pada tahun 2020, pada bulan Januari 2024, penggugat kembali menanyakan lokasi tanah dan diketahui bahwa di atas tanah tersebut telah berdiri sebuah bangunan pabrik tahu yang dikelola oleh tergugat yakni Dian Sapitri. Tergugat menyatakan bahwa tanah yang ia tempati merupakan miliknya berdasarkan sertifikat hak milik nomor 002 yang diterbitkan oleh BPN Lampung Selatan pada tahun 2021. Dengan demikian, satu objek tanah memiliki dua sertifikat yang berbeda. Upaya musyawarah telah dilakukan namun tidak menghasilkan kesepakatan. Tergugat telah bersikukuh bahwa dirinya adalah pemilik sah atas tanah tersebut, sehingga penggugat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan dasar gugatan perbuatan melawan hukum atas tindakan tergugat yang dianggap penguasaan tanah milik penggugat tanpa hak. Sidang segera dimulai, para pihak silakan memasuki ruang persidangan. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin silakan untuk berdiri. Silakan. Selamat siang semuanya. Siang ya. Baik, setelah majelis hakim amati mengenai kelengkapan ruang sidang, ruangan ini telah layak untuk dijadikan ruang sidang pada hari ini. Sebenarnya dalam perkara ini kami majelis hakim mengajukan berdasarkan dua surat ketetapan. Yang pertama yaitu adalah penetapan dari Ketua Umum Pengadilan Negeri Tanjung Karang tentang penunjukan majelis hakim dan panitia pengganti. Menunjuk saya Neza Syaitani SH sebagai hakim ketua, Bapak Sugianto SHMH dan Ibu Jelita Kanaya Maheswari SHMH masing-masing sebagai hakim anggota, serta Saudari Irma Widyasuti SH sebagai panitia pengganti. Dan yang kedua, penetapan oleh majelis hakim tentang penunjukan hari sidang pertama yang jatuh pada hari ini Kamis tanggal 11 Januari 2024, yang selanjutnya majelis hakim himbau bagi para pihak dan penduduk sidang untuk menaati dan menghormati tata tertib dalam persidangan. Kemudian sesuai dengan Sekma nomor 17 tahun 2019 tentang himbauan perilaku anti gratifikasi, majelis hakim mengimbau untuk tidak menghubungi kami agar tidak terjadi pemberian tip, suap, hadiah, atau janji dalam bentuk apapun juga. Dan apabila menemukan pihak yang mengatasnamakan kami, segera melaporkan ke call center pengaduan pelayanan publik Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Selanjutnya, berdasarkan pasal 186 HIR, panitia pengganti diwajibkan untuk membuat berita acara persidangan sampai dengan putusan. Bisa dimengerti ya? Mengerti yang mulia. Baik, sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2020 tentang protokol persidangan, majelis hakim memerintahkan kepada seluruh hadirin sidang untuk menonaktifkan segala bentuk komunikasi dan menjaga ketertiban. Demi lancarnya persidangan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Untuk gugat, apakah sidang sudah siap sidang hari ini? Sudah siap, yang mulia. Bagaimana untuk gugat? Sudah siap, yang mulia. Baik, sidang Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara sengketa kepemilikan tanah pada peradilan tingkat pertama dengan nomor perkara 275/PDTG-2024/PNTJK antara Alda Septia Saputri sebagai penggugat melawan Dian Sapitri sebagai tergugat pada hari ini Kamis 11 Januari 2024. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, untuk penggugat, di sini saudara merupakan kuasa hukum dari penggugat. Yang mulia, izin diwakili yang mulia, saya dari kantor Babunbun and Partner selaku kuasa hukum dari Ibu Alda Septia Saputri di Heru yang juga turut menghadiri persidangan pada hari ini. Baik, untuk tergugat bagaimana? WD juga ya, Bu. Saya dari Hidayat Partner, saya merupakan kuasa hukum dari Ibu Dian Sapitri di Aminuddin, juga turut hadir hari ini. Baik, agar para pihak sah untuk mengikuti persidangan ini, maka majelis hakim akan memeriksa kelengkapan berkas saudara. Untuk itu, para pihak silakan maju dan menyerahkan masing-masing dari surat kuasa khusus, berita acara sumpah serta kartu tanda advokat ya. Silakan maju.
atas Muhammad Juhaidi Putra SH, benar ya? Benar. Surat kuasa khusus dari pihak penggugat tertanggal 2 Januari 2024 dan sudah didaftarkan di Kementerian, kan? Benar. Baik, sudah Ibu? Sudah. Ya. Baik, untuk tergugat apakah sesuai? Saya boleh. Baik, untuk kuasa hukum penggugat yang asli akan majelis kembalikan dan salinannya akan majelis simpan ya. Oke, siap. Baik, silakan tergugat. Yang mulia, berikut kartu tanda advokat surat kuasa khusus berita tersangka yang asli dari tugas saya. Baik, baik di sini telah majelis terima atas nama Rizaki Madrofa SHMH, benar? Benar dan saya sendiri. Selanjutnya surat kuasa khusus dari pihak tergugat tertanggal 1 Januari 2024 benar dan sudah didaftarkan di Kementerian ya. Benar. Sudah Pak? Baik, untuk tergugat silakan diperiksa ya. Bagaimana untuk tergugat? Apakah sudah sesuai? Sudah sesuai ya, ya. Baik, untuk pihak tergugat yang asli majelis kembalikan dan salinannya majelis simpan ya. Silakan untuk kembali. Baik, setelah majelis hakim memeriksa kelengkapan berkas para pihak, maka di sini majelis akan menyatakan para pihak telah sah untuk mengikuti persidangan ini. Dikarenakan surat kuasa khusus para pihak telah sesuai dengan Serman Nomor 6 Tahun 1994 dan berita acara sumpah telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, sehingga sidang dapat dilanjutkan. Kemudian karena para pihak sudah hadir di persidangan sesuai dengan Pasal 2 Permen Nomor 1 Tahun 2016, perkara yang disampaikan tidak di lingkungan peradilan umum diwajibkan untuk menempuh jalur mediasi atau upaya perdamaian lainnya terlebih dahulu. Sebelumnya majelis akan menjelaskan prosedur mediasi terlebih dahulu kepada para pihak. Silakan. Baik, di sini majelis akan menjelaskan mengenai prosedur mediasi kepada para pihak untuk diperhatikan ya. Pertama, mediasi adalah salah satu upaya penyelesaian sengketa melalui perundingan yang nantinya akan dibantu oleh mediator. Yang kedua, para pihak wajib untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi. Yang ketiga, para pihak berhak untuk memilih mediator dari dalam atau luar pengadilan. Dan apabila mediasi mencapai kesepakatan, maka akan dituangkan dalam kesepakatan perdamaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Perkenalkan, saya Bagas Setiawan SHMH, Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Di sini saya sebagai mediator dalam perkara ini. Saya ingin menegaskan bahwasanya forum ini adalah kesempatan bagi para pihak untuk mencapai win-win solution di luar putusan pengadilan. Bisa dipahami ya? Bisa. Baik, selanjutnya saya persilahkan untuk para pihak memperkenalkan dirinya masing-masing. Bisa dimulai dari penggugat. Baik, terima kasih atas kesempatan waktunya untuk memperkenalkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Aulia Saputri dengan sebagai penggugat. Dari dalam pengadilan saja selaku penggugat dalam perkara. Baik, melihat dari berkas, saya akan menyampaikan ringkasan singkat perselisihan berdasarkan dokumen perkara dan penjelasan awal para pihak. Mediasi ini berkaitan dengan kepemilikan tanah yang terletak di Jalan Untung Suropati, nomor 5 Kota Bandar Lampung, di mana masing-masing pihak memiliki sertifikat berbeda atas objek yang sama. Penggugat memiliki SHM nomor 001 terbitan BPN Kota Bandar Lampung tahun 2003. Sedangkan tergugat memiliki SHM nomor 002 terbitan BPN Lampung Selatan tahun 2021. Yang saat ini di atas tanah tersebut berdiri pabrik tahu milik tergugat. Tujuan dari mediasi kita pada hari ini adalah mencari penyelesaian secara damai. Semoga kita semua bisa menemukan solusi terbaik tanpa perlu melanjutkan ke seluruh proses ya Bu. Baik, pertama saya persilakan kepada Ibu Alda untuk menyampaikan pandangannya. Terima kasih Pak Mediator. Saya rasa saya tetap pada pendirian bahwa tanah itu sepenuhnya milik saya. Saya membeli tanah tersebut secara sah dari Ibu Hani dan sertifikat yang saya miliki diterbitkan oleh instansi yang benar sesuai wilayah administrasi. Saya tidak setuju Pak jika tanah saya digunakan untuk pabrik tanpa izin. Saya hanya ingin tanah itu dikosongkan Pak. Baik, terima kasih Ibu Alda. Sekarang saya persilakan kepada Ibu Dian untuk menyampaikan pandangannya. Baik, sebelumnya terima kasih Pak. Sebelumnya saya menghormati pendapat Ibu Alda, tapi sertifikat saya juga sah, diterbitkan oleh pemerintah. Saya membeli tanah itu resmi dan membangun usaha dengan biaya yang sangat besar. Saya nggak mau sih begitu saja mengosongkan tempat itu.
Saya juga ngerasa berhak atas tanah itu, Pak. Ya, kalau begitu kita coba cari titik tengahnya ya. Saya menawarkan beberapa opsi. Pertama, bagaimana jika kita meminta BPN Kota dan Kabupaten melakukan pengukuran ulang bersama untuk memastikan letak yang benar? Bagi saya itu tidak perlu, Pak. Wilayah jelas-jelas untuk Kota Bandar Lampung tidak ada alasannya BPN luar wilayah menerbitkan sertifikat di situ. Hanya pengukuran ulang perlu dilakukan biar semuanya jelas. Jika tidak, bagaimana bisa memastikan? Saya tidak bisa menerima tanpa pengukuran ulang. Oke, kalau begitu, jika opsi itu tidak bisa disepakati bersama, bagaimana dengan kerjasama pemanfaatan tanah? Misalnya, usaha tetap berjalan, namun ada pembagian keuntungan atau pemanfaatan tertentu. Tidak, Pak, saya tidak ingin kerjasama, Pak. Saya juga nggak tertarik sih, Pak. Baik, tenang ya ibu-ibu. Dari pembahasan tadi, saya melihat bahwa masing-masing pihak masih pada posisi semula dan belum ada kesepakatan dalam salah satu opsi yang ditawarkan. Saya akan memastikan sekali lagi, apakah kedua pihak masih ingin mencoba opsi lain atau tetap pada pendiriannya masing-masing. Saya tetap pada pendirian saya, Pak. Tanah itu milik saya dan harus dikembalikan, Pak. Saya juga tetap pada pendirian saya, Pak. Sertifikat saya sah dan saya tidak mau meninggalkan lokasi itu. Baiklah kalau begitu. Karena Ibu Alda dan Ibu Dian tetap pada pendiriannya dan tidak mencapai kata sepakat dalam proses mediasi ini, maka saya menyatakan mediasi ini tidak berhasil. Saya akan membuat laporan kepada majelis hakim bahwa mediasi gagal dan persidangan akan dilanjutkan ke pembacaan gugatan. Namun perlu diingat ya ibu-ibu, pintu damai tidak pernah tertutup sampai palu putusan diketuk nanti. Baik, terima kasih, Pak Mediator. Baik, mediasi hari ini selesai dan saya nyatakan ditutup. Terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang lanjutan perkara sengketa kepemilikan tanah dengan nomor register perkara 25/PDTG/2024/PNTJK pada hari Kamis 22 Februari 2024 dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat siang semuanya, para pihak hadir ya. Hadir ya. Surat saudara kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat dari laporan yang majelis hakim terima, ternyata dari proses mediasi tidak dapat dicapai kesepakatan antara penggugat dan tergugat. Oleh karena itu, sidang akan dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan dari saudara penggugat. Untuk kuasa hukum penggugat, apakah saudara telah siap dengan gugatannya? Siap yang mulia. Sebelumnya kami mohon izin untuk membacakan hanya pokok-pokoknya saja. Baik, tergugat bagaimana? Apakah keberatan? Tidak ada. Baik, silakan dibacakan. Untuk kuasa hukum tergugat, silakan diperhatikan dengan sama ya. Baik. Yang mulia, mohon izin. Yang mulia majelis hakim, dengan hormat izinkan kami selaku kuasa hukum penggugat menyampaikan ringkasan pokok gugatan perdata ini. Di atas para pihak penggugat, Septia Saputri Mengkutan beragama Islam berprofesi sebagai pengusaha, beralamat di Jalan Merdeka Raya nomor 1 Kelurahan Beringin Raya, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung. Tergugat Dian Savitri, 40 tahun, beragama Islam, berprofesi sebagai pengusaha, beralamat di Jalan Surga Duniawi nomor 12 Kelurahan Raja Basa, Kecamatan Raja Basa, Kota Bandar Lampung. Objek sengketa di bidang tanah seluas 1000 meter yang terletak di Jalan Untung Surapati nomor 5 RT 1 RW 3 Kelurahan Labuan Ratu, Kecamatan Gedakon, Kota Bandar Lampung dengan batas utara tanah milik Aziz
timur tanah milik Dian Savitri, selatan kantor Balai Kelurahan Labuan Ratu, barat Jalan Raya. Tanah tersebut telah bersertifikat hak milik nomor 1/2023 atas penggugat. Pokok-pokok dasar gugatan. 1. Penggugat adalah pemilik sah atas tanah sengketa berdasarkan sertifikat hak milik nomor 1/2023. 2. Tanah tersebut dibeli penggugat oleh Hanifah Sholatunisa pada tahun 2020 secara sah dan disaksikan oleh lurah setempat. 3. Sertifikat terbit melalui program Prona BPN Bandar Lampung dan telah dibayar serta didaftarkan sesuai ketentuan. 4. Pada Januari 2024, penggugat mendapati bahwa di atas tanah miliknya telah didirikan bangunan pabrik tahu semi permanen oleh tergugat tanpa izin. 5. Tergugat mengklaim memiliki sertifikat hak milik nomor 2/2021 yang diterbitkan oleh BPN Lampung Selatan. Padahal tanah tersebut berada di wilayah kerja BPN Bandar Lampung. 6. Hal ini menunjukkan adanya dugaan penggadaan sertifikat dan penguasaan tanah secara melawan hukum. 7. Tindakan tersebut menimbulkan kerugian bagi penggugat sehingga penggugat memohon pengosongan pembongkaran bangunan serta penetapan sita jaminan. Tuntutan petitum primer penggugat memohon majelis hakim untuk 1. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya. 2. Menyatakan objek sengketa sah milik penggugat. 3. Menyatakan alat bukti penggugat sah menurut hukum. 4. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. 5. Menghukum tergugat mengosongkan tanah sengketa, membongkar seluruh bangunan dan menyerahkan tanah kepada penggugat tanpa syarat. 6. Menyatakan sahnya sita jaminan atas tanah sengketa. 7. Menetapkan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum. 8. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara subsidiar apabila majelis berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aqua ex bono. Demikian ringkasan gugatan ini kami sampaikan untuk dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim. Hormat kami kuasa hukum penggugat Muhammad Jody Putra SHMH, Istri Ashifa Fernanda SHMH. Terima kasih. Terima kasih. Silakan duduk. Untuk tergugat, apakah dimengerti ya isi gugatan? Mengerti. Baik, apakah saudara tergugat sudah siap akan jawaban dari gugatan? Ya, kami sudah mempersiapkan jawaban dari gugatan. Baik, tergugat silakan dibacakan jawabannya dan penggugat tolong diperhatikannya. Baik, penggugat. Pada yaitu Majelis Hakim yang mulia, kuasa hukum penggugat yang kami hormati, hadirin sidang yang kami muliakan, terangkan kami selaku kuasa hukum tergugat akan menyampaikan jawaban secara singkat. Dalam eksepsi pertama, penggugat tidak memiliki legal standing karena dasar kepemilikan berupa SHM nomor 1 yang diperoleh dari jual beli di atas kertas segel tanpa PPHT sehingga perolehannya tidak sah. Selain itu, pihak sumber perolehan dan kantor tanahan tidak ditarik dalam gugatan, menjadikan gugatan cacat pihak. Kedua, gugatan kabur. Penggugat menyebut dirinya pemilik tanah, namun batas-batas yang ia uraikan justru menunjukkan ia mengetahui keberadaan tanah tergugat yang telah bersertifikat SHM nomor 2 tahun 2021. Ada kontradiksi sehingga gugatan absurd. Ketiga, dalil perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi. Penggugat memiliki sertifikat yang terbit lebih dahulu dan sah, sementara sertifikat penggugat terbit tahun 2003 melalui Prona. Dalam pokok perkara, bahwa tergugat menolak seluruh dalil penggugat kecuali secara ringkas diakui dan kami menegaskan bahwa tanah sengketa adalah milik tergugat berdasarkan SHM nomor 2 tahun 2021. Kedua, penggadaan sertifikat tidak benar karena justru sertifikat penggugat yang datang belakangan dan tidak sah. Berdasarkan hal tersebut, mohon pada Yang Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk menerima dan memeriksa, memutuskan perkara ini dalam putusan seperti sebagai berikut. Dalam eksepsi pertama, mengabulkan eksepsi tergugat seluruhnya. Kedua, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, pertama, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima. Dua, mengabulkan jawaban penggugat untuk seluruhnya. Tiga, menghukum penggugat membayar biaya perkara. Atau bila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah kami sampaikan jawaban dalam konferensi dan atas perhatian majelis hakim dan pada negeri Tanjung Para kami kuasa hukum penggugat ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Untuk kuasa hukum penggugat, apakah mengajukan replik atau tidak? Ia mengajukan Yang Mulia. Baik, di sini sesuai dengan jadwal persidangan telah kita sepakati bahwa penggugat memiliki waktu 7 hari untuk mempersiapkan. Mohon dipersiapkan dengan baik ya. Dengan demikian, sidang ditunda dan dilanjutkan pada tanggal 29 Februari 2024 dengan agenda sidang pembacaan replik dari penggugat di tempat dan jam yang sama. Sidang saya nyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara sengketa kepemilikan tanah dengan nomor perkara 275/PDTG/2024/PNTJK pada hari Kamis 29 Februari 2024 terbuka dan terbuka untuk umum. Selamat siang semuanya, penggugat hadir ya. Siang. Untuk tergugat bagaimana? Hadir. Baik, agenda sidang kali ini adalah pembacaan replik dari penggugat. Untuk penggugat apakah sudah siap? Sudah siap Yang Mulia. Baik, silakan dibacakan. Baik Yang Mulia, izin membacakan pokok-pokoknya saja. Silakan. Majelis Hakim
Hakim yang mulia, kuasa hukum tergugat yang kami hormati, perkenankan saya selaku hukum penggugat surat kuasa hukum penggugat untuk membacakan replik sebagai berikut. Dalam eksepsi 1, bahwa penggugat menolak seluruh dalil eksepsi tergugat. 2, bahwa dalil mengenai legal standing tidak berdasar karena gugatan penggugat sah dan memenuhi pasal 1320 junto pasal 1457 KUH Perdata. 3, bahwa gugatan tidak kabur, objek sengketa berupa tanah 1000 meter persegi telah dibeli sah dengan itikat baik dan didaftarkan ke BPN. 4, bahwa gugatan telah memenuhi pasal 1365 KUH Perdata sebab tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan adanya sertifikat ganda yang menimbulkan kerugian bagi penggugat. Oleh karenanya, eksepsi tergugat patut ditolak seluruhnya. Dalam pokok perkara 1, bahwa penggugat menolak seluruh dalil jawaban tergugat kecuali yang diakui kebenarannya. 2, bahwa sertifikat hak milik nomor 1 atas nama penggugat sah diperoleh melalui jual beli yang disaksikan pejabat berwenang. 3, bahwa pendaftaran tanah telah sesuai UPA nomor 5 tahun 1960 dan Perpres nomor 20 tahun 2015. 4, bahwa tergugat tidak pernah melawan proses pendaftaran menunjukkan etikat tidak baik. 5, bahwa dalil tergugat mengenai kepemilikan tanah tidak berdasar dan justru mengandung tipu muslihat. Berdasarkan uraian tersebut, kami memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memberikan putusan dengan amal sebagai berikut. Dalam eksepsi 1, menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara 1, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2, menolak seluruh dalil jawaban tergugat. 3, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum penggugat, Bagun and Partners, tanda tangan. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Untuk tergugat, apakah kamu mengajukan duplik? Iya. Baik, mohon dipersiapkan dengan baik ya. Dengan demikian, sidang kita tunda dan dilanjutkan pada tanggal 7 Maret 2024 dengan agenda sidang pembacaan duplik pihak tergugat di tempat dan di jam yang sama. Sidang saya nyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara sengketa kepemilikan tanah dengan nomor perkara 275/PDTG/2024/KNTJK pada hari Kamis 7 Maret 2024 dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat siang semuanya, para pihak hadir ya. Siang yang mulia. Baik, agenda sidang hari ini adalah pembacaan duplik dari tergugat. Untuk tergugat, apakah sudah siap dengan dupliknya? Sudah siap yang mulia. Baik, silakan dibacakan. Baik yang mulia, izinkan kami untuk membaca pokok-pokok yang sudah. Untuk penggugat, apakah keberatan? Tidak ada yang Baik, silakan dibacakan. Kepada yang mulia Majelis Hakim, izin yang mulia, kami selaku kuasa hukum tergugat ini menyampaikan duplik sebagai berikut. 1. Dalam eksepsi, bahwa tergugat tetap pada seluruh dalil eksepsi. 1. Penggugat tidak memiliki legal standing, bahwa gugatan penggugat tidak tepat dan tidak jelas, baik mengenai subjek maupun objek sengketa, bahwa jual beli tanah dilakukan oleh penggugat adalah tidak sah menurut hukum karena tidak dilakukan di hadapan PPAT sebagaimana diwajibkan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021, bahwa seluruhnya terdapat pihak tergugat dan tergugat dalam perkara ini sehingga gugatan tersebut menjadi keliru dan gugatan patut dinyatakan tidak dapat diterima. 2. Gugatan penggugat tidak jelas, kabur dan tidak tertentu, bahwa penggugat bukan pemilik sah tanah seluas 1000 meter persegi di Jalan Umum Senopati nomor 5, bahwa penggugat melakukan pembelian tanah dengan itikat tidak baik, terutama terkait pendaftaran objek pada bangunan BPN Bandar Lampung. Dengan demikian gugatan penggugat adalah tidak jelas, kabur dan tidak memenuhi syarat gugatan yang baik. 3. Gugatan tidak memenuhi unsur pasal 1365 KUH Perdata, bahwa unsur perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi karena justru penggugat yang memiliki sertifikat ganda menimbulkan kerugian dan bertindak tanpa dasar. Karena itu tidak ada dasar bagi penggugat untuk menuntut ganti rugi. Dalam pokok perkara 1, bahwa tergugat menolak seluruh dalil replik dari pihak penggugat kecuali yang tegas diakui oleh pihak tergugat. 2. Bahwa sertifikat penggugat pada tahun 2002 dari BPN Lampung Selatan menunjukkan adanya etika tidak baik dengan menguasai tanah karena tidak mengetahui pemilik sesungguhnya di objek sengketa tersebut. 3. Bahwa tergugat berpendapat BPN adalah lembaga yang berwenang untuk menerbitkan hak atas tanah sesuai dengan peraturan Presiden nomor 20 tahun 2015. 4. Bahwa pendaftaran tanah sebagaimana pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria yang meliputi pengukuran pendaftaran hak, penerbitan sertifikat sebagai alat bukti yang kuat. 5. Bahwa berdasarkan poin 3, 4, dan 5 replik adalah tidak ada kesalahan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan pendaftaran tanah yang sah sebagaimana diklaim oleh pihak penggugat. 6. Bahwa tergugat tidak pernah melakukan upaya perlawanan dalam proses pendaftaran yang dilakukan oleh pihak penggugat karena tergugat telah memiliki sertifikat hak milik nomor 002 sejak tahun 2002 dan tidak mengetahui adanya pembelian dari pihak penggugat. 7. Bahwa penggugat terbukti bertika tidak baik karena tidak mencari tahu terlebih dahulu bahwa proses pendaftaran tanah dari Pemda BPN Bandar Lampung. 8. Bahwa dengan demikian penggugat telah melakukan tipu daya muslihat untuk menguasai objek sengketa dan tergugatlah yang
sebagai pemilik sah dari tanah tersebut. Berdasarkan seluruh uraian tersebut, tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menolak reaktif penggugat untuk seluruhnya, setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima. 2. Menerima jawaban dan bukti tergugat untuk seluruhnya. 3. Menghukum penggugat membayar seluruh biaya perkara. Subsidiar, apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian Yang Mulia, terima kasih atas perhatian dan hormat kami kuasa hukum tergugat. Baik, terima kasih tergugat. Silakan duduk kembali. Untuk penggugat, apakah saudara akan mengajukan tanggapan lagi atau tidak? Tidak, Yang Mulia, kami akan tetap pada dalil-dalil kami sebelumnya. Baik, demikian agenda jawab dinau telah selesai dan untuk agenda sidang selanjutnya sesuai dengan jalur persidangan telah kita susun merupakan pemeriksaan alat bukti dari para pihak. Untuk penggugat akan mengajukan apa saja? Baik, Yang Mulia, kami akan mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi. Baik, untuk penggugat bagaimana? Kami juga akan mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi. Baik, di sini majelis menawarkan kepada para pihak bagaimana jika untuk pemeriksaan alat bukti surat dari para pihak akan dibacakan dalam agenda sidang yang sama dan juga pemeriksaan saksi penggugat dan tergugat di hari yang sama, yaitu pada tanggal 14 Maret 2024. Baik, untuk penggugat bagaimana? Pak setuju? Baik, Yang Mulia, kami setuju, Yang Mulia. Untuk tergugat bagaimana? Setuju. Baik, kalau begitu silakan dicatat tanggalnya dan dimohon untuk mempersiapkan dengan baik dan jangan lupa untuk didaftarkan ke panitiaan maksimal sehari sebelum agenda sidang selanjutnya. Sidang ditunda dan dilanjutkan pada Kamis 14 Maret 2024 dengan agenda sidang pemeriksaan alat bukti surat sekaligus pemeriksaan saksi dari para pihak di tempat dan di jam yang sama. Dengan demikian sidang saya nyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara sengketa kepemilikan tanah dengan nomor perkara 275/PDTG/2024/PTDK pada hari Kamis 14 Maret 2024 dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan alat bukti surat serta pemeriksaan saksi dari para pihak. Sebelumnya untuk penggugat, apakah sudah siap dengan alat buktinya? Siap, Yang Mulia. Pada hari ini kami akan mengajukan bukti tertulis yang berupa 1 fotokopi sertifikat pemilik orang 3 atas nama Alda Septia Saputri yang diterbitkan oleh Prona BPN di Bandar Lampung, selanjutnya diberi bukti P1. 2. Fotokopi surat perjanjian jual beli tanah tahun 2004, selanjutnya diberi bukti tanda P2. 3. Fotokopi kwitansi jual beli tanah tertanggal 18 April 2004, selanjutnya diberi tanda bukti P3. Baik, tergugat bagaimana? Untuk tergugat bagaimana? Sudah siap, Yang Mulia. Baik, kita akan periksa dari tergugat terlebih dahulu. Untuk itu para pihak bisa maju ya, silakan. Yang Mulia, berikut merupakan alat bukti yang asli dan salinannya kalau jelek. Untuk tergugat apa yang keberatan? Tidak ada. Baik, ini majelis hakim kembalikan yang aslinya dan salinannya aku majelis singkat. Silakan untuk tergugat. Berikut daftar alat bukti asli dan salinan yang telah didapat sebelumnya. Fotokopi sertifikat pemilik, KTP, dan surat hibah pewarisan tanah. Baik, tergugat apakah ada yang ingin disampaikan? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, dengan ini majelis hakim kembalikan yang aslinya dan salinannya aku majelis singkat ya. Cukup para pihak, silakan untuk kembali. Baik, kita lanjutkan. Apakah untuk gugat ada tambahan lagi? Kami cukup, Yang Mulia. Tergugat bagaimana? Cukup, Yang Mulia. Kalau begitu dengan agenda sidang selanjutnya merupakan pemeriksaan alat bukti saksi dari para pihak. Pertama untuk gugat akan menghadirkan saksi saja. Kami akan menghadirkan 2 orang saksi, Yang Mulia. Silakan dihadirkan saksinya. Baik, Yang Mulia. Saksi atas nama Felicia Arci untuk memasuki ruang persidangan. Baik, saudari saksi, silakan maju dan bawa kartu identitasnya. Silakan duduk. Saudari di sini sah dan siap mengikuti persidangan. Sehat dan siap, Yang Mulia. Baik, sebelumnya majelis hakim akan memeriksa identitas saudari terlebih dahulu ya. Nama saudari Felicia Arci Hidayat, tempat tanggal lahir Proyek Kanan 13 April 1985, beragama Islam, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sawah Rebas nomor 33, Kelurahan Gunung Sugi, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung. Benar demikian ya? Benar, Yang Mulia. Baik, di sini apakah saudari saksi memiliki hubungan saudara sementara dengan majelis hakim dan kuasa hukum para pihak? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, untuk saudari bisakah jelaskan terkait pekerjaan saudari saat ini? Baik, saya bekerja sebagai pegawai negeri. Baik, sebelum memberikan keterangan di persidangan ini, saudari wajib disumpah dan saksi silakan berdiri untuk panitia tolong dibantu ya. Baik, Yang Mulia.
Baik, saudari saksi, silakan ikuti lafal yang majelis ucapkan ya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan dengan sebenarnya akan memberikan keterangan dengan sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. dan tiada lain dari yang sebenarnya. Baik, silakan duduk kembali. Saudari saksi, apakah saudari tahu tentang objek yang disengketakan antara penggugat dengan tergugat? Iya, saya tahu yang disengketakan itu antara penggugat dan tergugat berupa tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya. Baik, apakah saudari tahu tentang riwayat tanah tersebut? Saya tahu, jadi dahulu saya memang merupakan pemilik sebidang tanah berukuran 1000 meter persegi tersebut yang terletak di RT 3 RW 2 di Kelurahan Gunung Sulah, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung. Kemudian saya ingin menjual dan menawarkan sebidang tanah yang saya punya kepada rekan saya. Pada saat itu, saya dihubungi oleh Hani dan Ibu Alda. Setelah itu saya melakukan kesepakatan dengan Bu Alda dan disaksikan oleh Hani dengan harga jual sebidang tanah seharga 20 juta rupiah. Baik, apakah transaksi jual beli tersebut dilakukan di kantor PPAT setempat? Tidak dilakukan di kantor PPAT. Jadi saya pikir hanya dengan melakukan perjanjian jual beli di atas kertas, segel itu sudah dapat dikatakan sah secara hukum, tidak perlu untuk melakukan di kantor PPAT. Baik, untuk kuasa penggugat silakan dijawab pertanyaannya. Terima kasih Yang Mulia. Baik, saudari saksi, apakah saudari tahu bahwa sertifikat hak atas objek sengketa atas nama tergugat mengalami tumpang tindih dengan tanah milik penggugat? Tidak, saya tidak tahu karena yang saya tahu tanah tersebut saya jual hanya kepada Ibu Alda, tidak kepada pihak yang lain. Terima kasih saksi, cukup Yang Mulia. Baik, untuk kalau tergugat silakan dijawab pertanyaannya. Terima kasih Yang Mulia. Jadi saudari saksi, apakah saudari mengetahui secara pasti bahwa tanah tersebut sebelumnya sudah pernah dijual oleh salah satu keluarga Anda? Iya, sebelumnya saya pernah tahu, akan tetapi saya tidak tahu betul apakah tanah tersebut sebenarnya telah dijual oleh salah satu keluarga saya atau belum. Karena sejak tahun 2002, tanah itu dibiarkan kosong oleh keluarga saya dan setelah berkompromi lebih lanjut ternyata ada saran untuk menjual tanah itu. Baik, terima kasih. Dari kami cukup. Baik, untuk penggugat apakah ada yang ingin ditambahkan? Merasa cukup. Untuk saudari saksi apakah ada tambahan? Tidak ada yang lain. Baik, terima kasih telah hadir di persidangan ini. Silakan maju ke depan untuk mengambil kartu identitas Anda. Silakan meninggalkan persidangan. Baik, untuk penggugat silakan dihadirkan saksi selanjutnya ya. Kepada saksi Hanifah Soleha, silakan memasuki persidangan. Baik, saudari saksi silakan maju dan membawa kartu identitasnya. Silakan duduk Mbak. Saudari, di sini saya ada siapa untuk persidangan? Saya dan siapa yang mulia? Baik, sebelumnya majelis hakim akan memeriksa identitas saudari terlebih dahulu ya. Nama saudari Hanifah Soleha Tunisa, tempat lahir Bandar Lampung, 22 Agustus 1946, beragama Islam, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Mentereng, nomor 90, Kelurahan Gunung Sudi, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung. Benar demikian ya? Benar yang mulia. Baik, di sini apakah saudari saksi memiliki hubungan saudara sebenar dengan kami majelis hakim dan kuasa hukum para pihak? Tidak yang mulia. Baik, untuk itu bisakah saudari jelaskan terkait kerjaan saudari saat ini? Saat ini saya bekerja sebagai lurah di Kecamatan Gunung Sulah yang mulia. Baik, sebelum memberikan keterangan di persidangan ini, saudari wajib disumpah dan silakan berdiri untuk tugas kami bagi ya. Baik, ya Bu ya. Baik, saudara saksi, silakan ikuti lafal sumpah yang majelis ucapkan ya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan dengan sebenarnya akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. dan tiada lain dari yang sebenarnya. Baik, silakan duduk kembali. Di sini apakah saudari tahu di mana lokasi tanah yang disengketakan dan apakah saudari tahu batas tanah yang dimiliki oleh balai tersebut? Tidak tahu yang mulia, jadi lokasinya itu terletak di RT 03 RW 05 Kelurahan Gunung Sulah, Kecamatan Sukarame. Pada saat itu saya juga diminta untuk menjadi saksi Bu Arci untuk menawarkan tanah miliknya yang ingin dijual. Baik, untuk kuasa penggugat silakan diajukan pertanyaannya. Terima kasih yang mulia. Baik, saudara saksi, bisa Anda ceritakan kronologis lengkapnya ketika jual beli tanah itu terjadi? Ya bisa Bu. Jadi pada awalnya itu Bu Arci ini menawarkan tanahnya itu untuk dijual ke saya. Saya juga
Saya juga turut menawarkan tanah tersebut kepada Bu Alda. Kemudian saya menghubungi Bu Arci atas permintaan Bu Alda. Setelah itu Bu Alda ini dan Bu Arci bertemu untuk melakukan penawaran terhadap harga jual tanah tersebut. Jadi mereka melakukan penjualan hari itu. Terima kasih saudara saksi. Baik, dari kami cukup yang mulia. Baik, untuk kuasa hukum juga silakan diajukan pertanyaan. Baik yang mulia, untuk saudara saksi, bagaimana cara transaksi yang Anda saksikan pada saat itu? Kalau pada saat itu sih hanya dilakukan di atas surat perjanjian di atas kertas segel aja sih. Harganya itu saya agak lupa, tapi sekitar 20 juta. Apakah tindakan jual beli tersebut tidak berhadapan langsung dengan TPA? Saya waktu itu enggak sih, tapi cuma hanya bertiga itu doang. Baik, terima kasih saudara saksi dari kami cukup yang mulia. Baik, untuk bungkat apakah ada yang minta pengan? Pertanyaan dari kami cukup yang mulia. Baik, keterangan saksi saya rasa sudah cukup dan apabila dalam sidang berikutnya keterangan saudari masih diperlukan, saudari akan dipanggil kembali. Silakan saudari itu maju ke depan dan mengambil kartu identitasnya. Silakan meninggalkan ruang persidangan. Untuk saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara akan mengajukan saksi dalam persidangan kali ini? Ya yang mulia, kami akan memberikan 2 orang saksi yaitu Arfan dan Cherry. Baik, silakan dihadirkan saksinya. Ya yang mulia. Untuk saksi saudara Arfan silakan masuk ke ruangan persidangan. Baik, untuk saudara saksi silakan maju dan bawa kartu identitasnya. Silakan duduk kembali. Saudara di sini sehat dan siap untuk persidangan? Iya, saya sehat dan siap untuk persidangan. Baik, sebelumnya majelis hakim akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu ya. Nama saudara Muhammad, tanggal lahir Padang 13 Mei 1970, beragama Islam, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Semesta Menanti, nomor 45, RT 03 RW 05, Kelurahan Gunung Sulak, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung. Benar demikian ya? Benar ya. Baik, di sini apakah saudara saksi memiliki hubungan saudara sebenarnya dengan majelis hakim dan kuasa hukum para pihak? Tidak ada yang mulia. Baik, untuk saudara bisa jelaskan terkait kerjaan saudara saat ini? Untuk sekarang saya bekerja sebagai wira swasta. Baik, sebelum memberikan keterangan di sidang ini, saudara wajib bersumpah dan silakan untuk berdiri. Panitera dan tolong dibantu ya. Baik yang mulia. Baik, saudara saksi silakan ikuti lafal sumpah yang majelis ucapkan ya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan dengan sebenarnya akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. dan tiada lain dari yang sebenarnya. Baik, silakan duduk kembali. Apakah saudara memiliki hubungan dengan kedua pihak yang perkara tersebut? Ya, saya merupakan suami dari Ibu Dian Saputri selaku tergugat dalam perkara ini. Baik, dikarenakan saudara saksi merupakan suami dari pihak tergugat, maka saudara saksi akan diminta memberikan kesaksian dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun ya. Karena saudara saksi telah disumpah dan berdasarkan pasal 174 KUHP, apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, maka saudara akan dikenakan ancaman pidana. Mengerti? Dapat dimengerti ini. Baik, saudara saksi, apakah saudara saksi mengenal penggugat? Tidak, yang mulia, saya tidak kenal tergugat. Baik, apakah saudara tahu tentang objek yang disengketakan antara penggugat dan tergugat? Ya, saya tahu dia yang disengketakan antara penggugat juga tergugat merupakan tanah beserta bangunan di atasnya. Apakah saudara tahu tentang riwayat tanah tersebut? Ya, saya tahu yang mulia. Jadi tanah tersebut dibeli oleh istri saya pada tahun 2003. Apakah saudara saksi tahu siapa pemilik sebelumnya dari tanah tersebut? Ya, saya tahu. Jadi tanah tersebut dibeli oleh istri saya di masa lurah yang sebelum ini. Gitu. Baik, kepada kuasa hukum penggugat, apakah akan mengajukan pertanyaan? Ada yang mulia. Izin mulia. Saudara saksi, apakah saudara tahu bahwa pihak penggugat telah membeli objek tanah ini oleh pihak lain dan tahu siapa saja pihak yang terlibat dalam jual beli tersebut? Tidak Pak, yang saya ketahui tanah tersebut masih milik istri saya. Saya tahu juga kan itu juga tanah yang dibeli oleh istri saya. Jadi sampai saat ini tanah tersebut pernah dijual oleh istri saya. Lalu apakah saudara saksi tahu
Alasan saudari penggugat mendirikan bangunan di objek tanah yang menjadi sengketa ini? Ya, saya tahu. Jadi sebelumnya saya dan istri saya ini memiliki usaha, cuman sebatas usaha di rumah saja. Namun lama-kelamaan usaha kami ini terus berkembang. Jadi kami sepakat untuk mendirikan usaha kita ini di tanah milik istri saya agar usaha kami ini terus berkembang. Baik, terima kasih saudara saksi. Pertanyaan kami cukup. Ya. Baik, dari kuasa hukum tergugat, apakah ada pertanyaan? Ada yang komisi ini. Saudara saksi, apakah saudara saksi mengetahui sertifikat tanah yang menjadi objek perkara ini? Ya, saya tahu Pak. Jadi tanah tersebut telah didaftarkan ke Kementerian ATR BPN Lampung Selatan tahun 2003 dan pada saat itu saya juga turut menemani istri saya dalam pendaftaran sertifikat tersebut. Baik, terima kasih saudara. Nah, dari kami cukup. Apakah masih ada hal lain yang Anda ketahui saudara saksi? Tidak ada yang lain. Baik, terima kasih telah hadir di persidangan ini. Maka silakan saudari saksi maju ke depan untuk mengambil kartu identitasnya dan silakan mendengar persidangannya. Baik, untuk tergugat silakan dihadirkan saksi selanjutnya ya. Baik, Yang Mulia. Saksi Serina silakan memasuki ruang persidangan. Baik, saudari silakan maju dan membawa kartu identitasnya. Silakan duduk dulu. Baik, untuk saudari, saya sudah siap mengikuti persidangan. Saya ada siap Yang Mulia. Sebelumnya majelis hakim akan memeriksa identitas saudari terlebih dahulu ya. Nama saudari Serina Rahma, tempat tanggal lahir Bandar Lampung 30 Desember 1980, beragama Islam, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sebut Nanti nomor 48 RT 03 RW 05 Kelurahan Gunung Sulah, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung. Benar demikian ya? Benar Yang Mulia. Baik, di sini apakah saudari saksi memiliki hubungan saudara semenda dengan kami majelis hakim dan kuasa hukum para pihak? Tidak Yang Mulia. Baik, untuk itu saudari bisa jelaskan terkait pekerjaan saudari saat ini? Saat ini saya bekerja sebagai pengusaha. Baik, sebelum memberikan keterangan di persidangan ini, saudari wajib disumpah, silakan berdiri dan tepat tangan bekerja. Baik, Yang Mulia. Baik, saudari saksi, silakan ikuti lafaz sumpah yang majelis ucapkan ya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan dengan sebenarnya akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. dan tiada lain dari yang sebenarnya. Baik, silakan duduk kembali. Apakah saudari ada hubungan dengan kedua belah pihak? Saya tidak ada hubungan keluarga dengan kedua belah pihak, tapi saya tetangga dari pihak tergugat yaitu Budian. Apakah saudara kenal baik dan dekat dengan tergugat? Dia Yang Mulia, saya kenal dan dekat dengan tergugat karena selain tetangga, Budian ini juga memiliki hubungan kerja dengan saya. Apakah saudara saksi mengetahui siapa pemilik yang sah dari tanah menjadi objek sengketa dalam perkara ini? Yang saya tahu pemilik dari tanah itu adalah Budian, karena pada tahun 2003 ketika Budian ini ingin membuat sertifikat, Budian ini minjem uang ke saya untuk mendaftarkan tanahnya itu ke BPN Lampung Selatan. Baik, kepada kuasa penggugat apakah ada pertanyaan? Ada Yang Mulia. Bisa Anda jelaskan siapa pemilik tanah sebelumnya yang melakukan jual beli terhadap pihak tergugat? Baik, setahu saya itu pemilik tanah itu sebelum Budian adalah lurah yang menjabat di tahun 2002 kalau nggak salah ya. Lalu karena lurah tersebut membutuhkan biaya untuk anaknya, jadi beliau ini menjual tanah tersebut ke Budian yang letaknya itu memang ini strategis itu. Pertanyaan dari kami cukup ya. Baik, kuasa penggugat apakah ada pertanyaan? Ada Yang Mulia. Apakah saudari saksi tahu perkembangan tanah tersebut setelah tergugat memberikan sertifikat tanah itu? Kalau secara pastinya sih kurang tahu sih, tapi setahu saya itu dijadiin ada bangunan semi permanen jadi usaha aku di sana. Baik, terima kasih saudara saksi. Kami cukup Yang Mulia. Baik, keterangan saksi saya rasa sudah cukup. Apabila dalam sidang berikutnya keterangan saudari masih diperlukan, maka saudari akan dipanggil kembali. Silakan saudari maju untuk mengambil kartu identitasnya dan silakan meninggalkan ruang persidangan. Untuk kuasa hukum penggugat dan tergugat, apakah sudah siap untuk membacakan kesimpulannya? Belum Yang Mulia, mohon izin kami membutuhkan waktu 7 hari untuk mempersiapkannya. Untuk kuasa hukum penggugat? Juga sama Yang Mulia, menjadi waktu di hari itu disertai. Baik, kalau begitu kepada para pihak dimohon untuk mempersiapkan dengan baik sampai 7 hari. Sidang ditunda dan dilanjutkan pada hari Kamis 21 Maret 2024 dengan agenda sidang penyerahan kesimpulan dari para pihak di tempat dan di jam yang sama. Dengan demikian sidang saya nyatakan ditunda dan ditutup.
Sidang lanjutan perkara sengketa kepemilikan tanah dengan nomor perkara 275/PDTG/2024/PTJK pada hari Kamis 21 Maret 2024 dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum. Selamat siang semuanya, penggugat hadir ya? Untuk penggugat bagaimana? Hadir. Baik, agenda sidang hari ini adalah penyerahan kesimpulan dari para pihak. Sebelumnya untuk penggugat apakah kesimpulan sudah siap? Ya, siap Yang Mulia. Untuk penggugat bagaimana? Siap, Yang Mulia. Baik, kalau begitu silakan maju ke depan menyerahkan kesimpulan. Silakan duduk. Baik, kesimpulan para pihak telah majelis terima, sudah saatnya majelis untuk menyusun putusan akhir. Di sini majelis membuka waktu 7 hari untuk menyusun putusan akhir dan bermusyawarah. Oleh karenanya, agenda sidang hari ini sudah selesai dan sidang selanjutnya adalah pembacaan putusan dari majelis hakim. Para pihak mohon hadir ya. Dengan demikian sidang ditunda dan dilanjutkan pada tanggal 28 Maret 2024 di tempat dan jam yang sama dengan agenda sidang pembacaan putusan. Dengan ini sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara sengketa kepemilikan tanah dengan nomor perkara 275/PDTG/2024/PTJK pada hari Kamis 28 Maret 2024 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat siang semuanya, para pihak telah hadir ya? Baik, untuk para pihak, agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan akhir. Sebelumnya untuk penggugat apakah ada yang ingin disampaikan? Dari kami tidak ada Yang Mulia. Untuk penggugat bagaimana? Kami itu tidak ada. Baik, kalau begitu majelis akan segera membacakan putusan dan untuk itu para pihak silakan diperhatikan agar dapat menentukan sikap terhadap putusan yang majelis bacakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Putusan dengan nomor register perkara 275/PDTG/2024/PTJK demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1 A yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut. Identitas dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Setelah membaca berkas perkara, mendengar keterangan para pihak serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan, majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut. Tentang pertimbangan hukum, menimbang bahwa penggugat telah mengajukan gugatan perdata mengenai sengketa kepemilikan tanah terhadap tergugat sesuai surat gugatan tertanggal 19 Januari 2024. Menimbang bahwa penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah di Kelurahan Beringin Raya, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, berdasarkan sertifikat hak milik nomor 001 yang diterbitkan melalui program Prona tahun 2021. Menimbang bahwa tergugat dalam jawabannya membantah dalil penggugat dan mengajukan eksepsi, serta menyatakan bahwa tergugat memiliki sertifikat lain, yaitu sertifikat hak milik nomor 002 tahun 2020 yang diterbitkan oleh BPN Lampung Selatan yang menurut tergugat merupakan bukti kepemilikan yang lebih kuat. Menimbang bahwa majelis telah memeriksa bukti-bukti penggugat berupa fotokopi KTP, sertifikat, surat perjanjian jual beli, dan kwitansi pembayaran yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan bermaterai cukup. Menimbang bahwa tergugat dalam jawabannya menolak seluruh dalil penggugat dan menyatakan bahwa tergugat adalah pemilik sah atas tanah sengketa berdasarkan sertifikat hak milik nomor 002 yang diterbitkan oleh tahun 2020 oleh BPN Lampung Selatan. Menimbang bahwa tergugat mengajukan eksepsi legal standing dengan alasan bahwa penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas atas tanah tersebut karena bukti perolehan hanya berupa surat perjanjian jual beli, bukan akta otentik di hadapan PPAT. Menimbang bahwa tergugat juga berkeberatan karena kantor pertanahan tidak ditarik sebagai pihak, padahal menjadi kunci pembuktian keabsahan sertifikat. Menimbang bahwa majelis telah melakukan upaya mediasi sesuai Perma nomor 1 tahun 2016, namun mediasi dinyatakan gagal sebagaimana laporan mediator tanggal 26 Februari 2024. Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan lapangan, majelis hakim mendapati bahwa objek sengketa saat ini dikuasai oleh tergugat dan telah berdiri bangunan milik tergugat di atasnya. Menimbang bahwa fokus pertimbangan hukum majelis adalah menentukan apakah penggugat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan. Menimbang bahwa majelis berdasarkan prinsip hukum tiada gugatan tanpa kepentingan hukum, yakni pihak yang menggugat harus memiliki hubungan hukum yang sah terhadap objek sengketa. Menimbang bahwa penggugat mendasarkan gugatannya pada sertifikat hak milik nomor 01 terbit tahun 2021, sedangkan penggugat mendasarkan haknya pada sertifikat hak milik nomor 02 terbit tahun 2020. Menimbang bahwa menurut kaidah hukum dan jurisprudensi Mahkamah Agung, putusan MA nomor 976/K/PDT/2015, sertifikat yang terbit lebih dahulu adalah yang dianggap sah dan berkekuatan hukum, kecuali terbukti cacat. Menimbang bahwa bukti yang diajukan penggugat
berupa akta jual beli di bawah tanah tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan atau mengesampingkan sertifikat tergugat yang terbit terlebih dahulu dan bersifat otentik. Menimbang bahwa oleh karena itu, majelis menilai penggugat tidak memiliki kedudukan hukum yang cukup untuk menggugat tergugat dalam perkara ini. Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini, mengadili 1. Menerima eksepsi tergugat mengenai kedudukan hukum. 2. Menyatakan gugatan dari penggugat tidak dapat diterima. 3. Menghukum penggugat untuk biaya perkara sebesar Rp2.595.000. Demikian diputuskan di Bandar Lampung dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh kami, Reza Isyain Kade SHMH sebagai Hakim Ketua, Bapak Sugianto SHMH dan Ibu Julita Panayang Maiswari SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta Saudari Irmati Jasuti SHMH sebagai Panitia Pengganti serta dihadiri oleh para pihak. Para pihak dimulai dengan putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim. Baik, untuk Panitera tolong jangan lupa dimasukkan dalam berita acara sidang ya. Baik, Yang Mulia. Atas putusan Majelis Hakim, para pihak dapat menanggapi isi putusan dan diberi kesempatan untuk mempergunakan hak-haknya, dan apabila tidak puas dengan putusan Majelis Hakim ini, maka dapat mengajukan banding dalam jangka waktu 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Bagaimana tergugat? Apakah ingin melakukan upaya hukum Saya ada pertimbangannya boleh. untuk penggugat? Dulu Yang Mulia. Baik, sidang Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara sengketa kepemilikan tanah pada peradilan tingkat pertama dengan nomor perkara 275/PDTG/2024/PTJK antara Alda Septiasa Putri sebagai penggugat lawan Diasa Fitri sebagai tergugat dinyatakan telah selesai dan ditutup. Hadirin dimohon untuk berdiri. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Sekian dari kami, terima kasih.